Bapa kami yang bertata di kerajaan surga Allah yang senantiasa kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah saat ini, saat kami beribadah memuji menyembah Engkau, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membukakan rahasia firman dan membukakan hikmat untuk kami mengerti memahami firman-Mu. Karena Injil adalah kekuatan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menerangi hati kami dengan pertobatan, dengan mengenal Yesus Kristus dan membawa hidup kami sepenuhnya padamu. Mempercayakan kepada Engkau Sang Ilahi yang memberikan terang di dalam hati dan jiwa kami, untuk hidup dalam pertobatan selalu, dalam kasih karunia, dalam melepaskan pengampunan kepada semua orang yang menyakiti musuh-musuh maupun orang-orang terdekat kami. Siapapun kami Tuhan, kami tidak layak seharusnya, tetapi karena kasih karunia pengorbanan salib-Mu, karya darah-Mu yang luar biasa besar bagi kami, sehingga kami boleh datang senantiasa untuk masuk hadirat-Mu yang kudus dan bertobat, supaya kami dilayakkan setiap hari kami datang dalam pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas hidup hari ini, atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas semua berkat baik sukacita, duka cita, sedih, senang, bahagia, segala misteri dalam hidup ini, segala semua peristiwa yang terjadi, apapun itu dari Israel sampai seluruh ujung bumi, kami tetap percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tetapi manusia tidak pernah mencari Tuhan. Banyak yang lupa, banyak yang tidak mau beribadah, banyak yang tidak mau percaya bahwa kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, maha kuasa, maha segalanya itu ada di tengah-tengah manusia. Carilah Tuhan selagi ia berkenan, carilah Tuhan selagi ia mau ditemui, selama pintu masih dibukakan dan juga pintu pertobatan. Kenalilah dia dengan sempurna, karena dia adalah kesempurnaan itu. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop Yesaya dan Raja Ahaz yang demikian bunyinya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah dan Renalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung selatan kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, mari kita menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah kota Aram, ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kemudian Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop baru. Pemberitaan mengenai Immanuel yang demikian bunyinya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya,
Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Elohimku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari ini akan terjadi. Pada hari itu akan terjadi. Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi, sungkuh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan jadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak, panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Firman-Mu terang bagi kehidupanku dan selalu menerangi setiap sisi jalanku. Bapa di surga, dahsyat Engkau bahwa Yesaya sudah berfirman dan melihat nubuat melalui firman-Mu, mengatakan bahwa akan datang Immanuel bagi bangsa Israel, di mana Tuhan sendiri telah memberikan penglihatan kepada Nabi Yesaya akan adanya zaman di mana Tuhan sendiri yang akan datang melalui Roh Kudus-Mu ke dalam dunia, melalui seorang perawan yang suci yang telah Engkau pilih untuk menjadi penyelamat bagi dunia ini. Karena semua cucuran darah korban-korban hewan tidak berguna lagi sejak Dia telah mencurahkan darahnya sendiri melalui pengorbanan salib Kristus. Itulah sesungguhnya kemerdekaan kami orang-orang percaya Tuhan. Kami bangga diselamatkan, dikasihi, diampuni, dimerdekakan, sehingga kami tidak mau hidup dalam dosa selamanya, bertobat setiap hari, mengakui semua perbuatan kami di hadapan-Mu. Seperti Engkau melepaskan pengampunan kepada kami, demikian juga kami bertobat dan melepaskan pengampunan kepada sebuah orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang gratis dan tidak bisa dibayar dengan apapun itulah membuat kami tidak pernah lepas dari-Mu, belajar dari cinta kasih-Mu yang agung dan mulia. Sehingga semua pengorbanan apapun, baik puasa manusia, baik pujian penyembahan manusia, baik semua persembahan-persembahan lain tidak lagi menjadi utama, karena Engkau sendiri yang telah datang menyelamatkan kami. Sebab kami tahu kami ini ciptaan yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, baik dengan perbuatan, dengan darah apapun yang tercurah, kecuali satu kali dan untuk selamanya, darah-Mu sendiri yang Kau curahkan karena kasih-Mu. Itulah sesungguhnya mengapa kami sangat percaya sungguh besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau rela membawa hadirat-Mu yang kudus ke dalam dunia ini melalui karya Roh Kudus, sehingga kami setiap hari boleh mengerti, memahami firman-Mu. Nubuatan-nubuat yang terjadi ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu tak pernah tergantikan, karena Tuhan ya dan amin, tidak pelin-pan tetapi tergenapi melalui Yesus Kristus.
Itulah sesungguhnya mengapa kami tetap setia percaya sekalipun kami tahu banyak hal terjadi di dunia ini. Penolakan, kebencian, penghujatan, bahkan caci maki, kedengkian, kemarahan. Ketika kami mengatakan bahwa sebelum waktunya tiba, bertobatlah, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati, andalkan Dia, bukan untuk membuat mereka jatuh dan dijauhi untuk Tuhan, tetapi kami justru membawa mereka kepadamu, supaya mereka benar-benar melekat kepadamu, dan juga membawa jiwa-jiwa mereka supaya tidak tersesat dan binasa dan hilang dari Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta segala sesuatu, karena itu Tuhan juga yang menyelamatkannya, Tuhan juga bisa membinasakannya. Karena maha dahsyat Engkau Tuhan, siapa yang seperti Engkau? Tak ada. Siapa yang bisa melakukan kekuasaan seperti Engkau? Tak ada. Hanya Engkau yang kekal dan abadi, yang tak tergantikan oleh apapun. Karena itu kami bersyukur diberikan tiupan roh dan napas darimu, sehingga kami boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh melakukan apapun, tapi semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Satu-satunya pengharapan kami adalah kami boleh hidup selamanya dalam kerajaan-Mu kelak, di mana bumi baru, Yerusalem baru, bersama Engkau Sang Raja Terang yang akan menjadi kekuatan kami selamanya, hidup selamanya dalam terang Engkau yang memberikan kekekalan di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Kami mengejar yang terang itu, kami akan terus hidup di dalam terang itu. Kami tidak mau jatuh dalam kegelapan. Kami akan terus bertobat setiap hari, setiap detik, karena Kau lihat hati kami, bagaimana kami membersihkan hati dan jiwa kami untuk terus hidup di dalam Engkau selamanya. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin dunia, bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi para elit global, bagi semua pelaku-pelaku ekonomi dunia, bagi orang-orang kecil, apapun profesi kami, orang-orang kaya, orang miskin, semua lini kehidupan manusia. Janda, duda, yatim piatu, orang-orang di panti asuhan, bahkan orang-orang di panti jompo, bahkan orang-orang di jalanan, orang gila sekalipun kami doakan. Bagi orang sakit di rumah sakit, baik mereka yang sedang dirawat, baik mereka yang di rumah, apapun sakit penyakit yang mereka alami, jamah mereka Bapa dalam kuasa Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh, Sang Rafa, Sang Immanuel yang memberikan kesembuhan. Dan jamah setiap orang yang mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tahu banyak pencobaan yang terjadi dalam tubuh fisik kami, tetapi kami tidak mau kalah oleh sakit penyakit itu, karena kami hidup dalam roh, bukan dalam fisik yang penuh dengan debu dan tanah ini, yang akhirnya nanti akan kembali. Tetapi kami mau terus hidup dalam roh-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti, memahami bahwa tubuh kemuliaan berbeda dengan tubuh jasmani yang akan mati dan kembali menjadi debu dan tanah. Terima kasih Bapa di surga, terangi hati dan jiwa seluruh umat manusia di dunia ini, baik dari seluruh bangsa, terutama Israel, Amerika, Iran, Palestina, Cina, Korea Utara, Indonesia sekalipun, yang saat ini sedang tidak baik-baik saja karena peperangan. Kami tahu semuanya terjadi dari zaman dulu, tidak ada yang berhenti dalam peperangan karena kekuasaan dan juga banyak hal Tuhan. Mungkin karena banyak harta di dalam suatu negara sehingga mereka ingin merebutnya. Mungkin juga ini karena jalan-jalan yang harus dilalui manusia. Ada banyak orang kaya, elit global, pelaku-pelaku ekonomi tertinggi di dunia ini, tetapi ada banyak orang yang menderita di dunia ini karena tidak bisa makan. Karena Tuhan sendiri berkata, justru disitulah Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan orang-orang kaya membagi hartanya kepada orang miskin, memberikan makanan kepada yang tidak punya makanan. Karena kasih Tuhan itu adil bagi semua orang. Berkat-berkat di dunia ini adalah semua berasal dari Tuhan. Manusia mengerti, memahami akan kasih Tuhan, itulah cinta Tuhan yang sesungguhnya. Dan berkati presiden kami, apapun yang sedang terjadi, kami yakin dan percaya menjaga kedaulatan negara adalah penting, menjaga segala sesuatu adalah penting, tetapi menjaga iman dan percaya kepada Tuhan lebih penting dari apapun. Karena itu sebagai pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Engkau Tuhan, kami berdoa bagi presiden kami yang sedang menjabat di negeri ini saat ini, untuk benar-benar melakukan perintah Tuhan, yaitu
benar-benar hidup dalam iman, kasih, dan mengerti kehendak rakyat, bukan untuk memperkaya para elit politik, menghukum para koruptor dengan adil. Bahkan biarkan agendanya berjalan dengan lancar. Karena kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, kami tidak takut sebenarnya akan hal-hal ini Tuhan. Akan penggoncangan ekonomi, akan segala sakit penyakit apapun agenda yang terjadi. Kami hanya bersandar pada Tuhan. Karena bagi kami, makanan rohani adalah utama. Jika makanan rohani kami tercukupi, maka segala hal itu tidak ada yang bisa menggoncangkannya. Karena kami punya hikmat untuk hidup, kami punya cara untuk hidup dan bertahan. Jika Tuhan menghendaki kami mati hari ini, kami mati. Jika Tuhan menghendaki kami hidup, kami hidup. Jika Tuhan menghendaki kami diberkati, kami diberkati. Jika Tuhan menghendaki kami memberkati, kami memberkati. Dan itu semua adalah kehendak-Mu. Jadilah ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pertobatan para koruptor di negeri ini, agar mereka itu sebelum melakukan kejahatan korupsi harusnya berkaca bahwa banyak orang yang disengsarakan karena ketamakan dan juga keinginan atau nafsu-nafsu dunia mereka. Jamah mereka satu persatu. Jika Tuhan berkenan, hukum mereka dengan adil dan layak, karena rakyat menjerit di mana-mana. Banyak anak muda yang bahkan orang-orang yang sudah bekerja telah hancur karena korupsi di negeri ini. Kami mohon keadilan dari-Mu Bapa, dan juga orang-orang kaya di negeri ini. Karena untuk apalah Anda punya rumah semewah bahkan setingkat 7 turunan Anda kaya, tetapi jika Anda tidak peduli orang jalanan yang tidak punya makanan, Anda tidak berguna. Karena kami minta keadilan dari-Mu lebih dahsyat dari apapun Tuhan, bahwa sekalipun kami miskin, kami masih tetap bisa berbagi. Kami miskin dan tidak punya kelebihan apapun, kami tetap bisa membagi apa yang kami punya, terlebih pada orang-orang terdekat kami. Peduli terhadap saudara-saudara kami, tetap peduli kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kasihani mereka yang mencari pekerjaan, anak-anak muda, bahkan mereka yang pengangguran, bahkan semua hal Tuhan. Kasihani kami semua di lini kehidupan kami di bangsa ini, agar para pemimpin kami lebih peduli kepada orang-orang yang telah bekerja, baik segala bidang, dan terlebih mereka yang berjasa dalam pembangunan di negeri ini, baik membangun jiwa dan spiritual manusia agar lebih hidup dalam kesadaran yang tinggi, menjadikan hidup ini lebih indah, saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan yang utama. Bukan menggelembungkan perut sendiri, pamer hedon di mana-mana, seolah rakyat itu yang memilih mereka tidak berguna. Padahal mereka duduk di pemerintahan adalah karena rakyat. Coba lihat Tuhan, bagaimana perut mereka menggelembung karena kekayaan mereka. Bagaimana mereka beraksi di dunia ini dengan segala kehedonan mereka. Kami bukan iri, tetapi kami mau mereka itu melihat ke bawah, bahwa ada banyak orang sengsara karena kekuasaan mereka yang mengesampingkan kasih, dan juga mereka mengeruk harta orang lain yang bukan hak mereka. Bahkan saat ini kami tahu agenda-agenda dunia yang mengerikan. Tetapi jika ada hal yang baik, Tuhan berkenan. Jika itu kejahatan, Tuhan hancurkan. Kami hanya minta keadilan dari-Mu, karena keadilan dunia tidak ada. Para polisi dunia, bahkan para polisi yang bekerja di kerajaan Tuhan, berbeda dengan kerajaan bumi. Manusia di dunia ini hanya menumpuk mamon, uang, kekayaan, harta untuk dirinya sendiri yang tidak dibawa mati Tuhan. Mereka memperkaya diri sendiri, menyembunyikan hartanya, bahkan semua hal. Apa yang bisa mereka lakukan untuk itu jika pengadilan berjalan dan rakyat menjerit? Karena rakyat lebih berharga dan napas mereka lebih berharga di mata Tuhan daripada orang-orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Karena itu Tuhan, semua lini kehidupan manusia dari seluruh bangsa, jamah semuanya. Kasihani orang-orang kecil yang bekerja dengan jerih payah susah payah, para petani, orang-orang yang bekerja di pembangunan ataupun tukang-tukang,
para pedagang-pedagang kecil, orang-orang kecil yang mencari rezeki, orang-orang yang bekerja di kebun, di sawah, bahkan panas-panas, bahkan menjadi tukang apa saja. Kasihani kami semua Tuhan, kami orang kecil. Kami hanya butuh hidup, makan dan bertahan, bukan mencari kekayaan untuk menumpuk perut besar kami untuk diri kami sendiri. Tetapi kami semuanya diberkati karena Engkau. Terima kasih, layakkan kami untuk tetap berdoa bagi pertobatan dunia, bagi perut-perut besar penguasa dunia ini, untuk mereka sadar, untuk mereka tahu bahwa kekayaan dunia ini, bahkan bangsa-bangsa dan tanah bumi ini milikmu, bukan milik segelintir elit politik, elit dunia, elit global, elit apapun itu, karena semua hal otak mereka diberikan oleh Tuhan, kepintaran dari Tuhan, semata-mata sebenarnya hanya untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi. Teknologi dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang akan datang, kemuliaan Tuhan yang akan segera menjadikan kami semua berbahagia, bertobat, dan hidup selamanya dalam cinta kasih. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Semoga dipahami doa saya hari ini untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat manusia. Berkesadaran tinggi, bertobatlah selagi ada waktu, jangan sesat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada.